Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan populer. Musik dan film adalah dua bagian yang tidak pernah terpisahkan. Film hampir selalu memiliki latar musik atau scoring hingga kerap memiliki lagu tema alias soundtrack yang dinyanyikan oleh solois dan juga grup band. Kadang juga dinyanyikan langsung oleh pemeran film. Nah, sejumlah film bahkan secara khusus diperankan oleh para personil grup band dan kisah filmnya tidak jauh dari perjalanan karir grup tersebut. Lalu, band siapa sajakah yang pernah berakting di depan layar lebar? Cus saja kamu tonton ya edisi hari ini, 7 film Indonesia yang dibintangi oleh grup band tanah air kita. Namun sebelum terus menonton dan tahu siapa yang berada di poin pertama, sempatkan dulu lah ya untuk menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari channel hiburan populer. Noah. Kita semua tahu, Noah adalah salah satu grup band besar di tanah air. Mereka menjadi satu-satunya band dengan komunitas fans terbesar di Indonesia. Namun bukan berarti Noah menjadi band tanpa masalah. Justru, guncangan masalah mereka menjadi salah satu yang paling kompleks. Dari mulai adanya perpecahan di tubuh personil, penggantian nama band, sampai tersangkutnya Ariel dengan masalah pornografi. Semua itu mereka lalui dan kemudian tampil kembali dengan nama yang tetap besar, meski sekarang hanya ada Ariel, Lukman, dan juga David. Menurut situs Kincir, kisah tersebut akhirnya dibingkai dalam sebuah film dokumenter berjudul Noah Awal Semula. Nah, disutradarai oleh Putra Matuta, film ini memang tidak terlalu menyita perhatian publik secara luas. Namun untuk para fans, film yang dirilis di tahun 2013 ini menjadi penyemangat mereka menyaksikan perjalanan idola band mereka. The Changcuters. Para personil grup band The Changcuters tidak hanya pandai menghibur para penonton di atas panggung, tetapi mereka juga piawai berakting di depan kamera. Dilansir oleh Kumparan, kualitas akting Muhammad Tria Ramadhani alias Tria, Muhammad Iqbal atau Kibil, Arlanda Ghazali Langitan atau Alda, Dipa Nanda Satira Hasibuan atau Dipa, dan Erik Nindyo Astomo alias Erik tidak boleh dianggap sebelah mata. Nah, pada tahun 2008 silam, grup band asal Bandung itu bermain dalam film arahan sutradara Iqbal Rais yang berjudul Tariks Jabriks. Dalam film tersebut mereka beradu peran dengan Karissa Putri dan Francia Rosenda. White Shoes and the Couple Company. Bagi mereka yang gemar dengan musik-musik bernuansa klasik, White Shoes and the Couples Company memang pilihan paling pasti. Liriknya puitis dan gampang diingat, seperti Sabda Alam tentang cinta atau Kisah dari Selatan Jakarta. Disalin dari situs Kincir, grup band yang dibentuk pada tahun 2002 ini hadir dalam film dokumenter tentang perjalanan karir mereka. Filmnya berjudul White Shoes and Couples Company di Cikini. Film ini mengisahkan kejadian-kejadian dalam konser, baik di atas panggung maupun di belakang panggung, serta cerita dari masa awal terbentuknya White Shoes and the Couples Company yang hubungannya dengan tempat kelahiran mereka di Cikini. Kotak. Pada awal tahun 2015, grup band Kotak menuliskan sejarah dalam karirnya saat film yang mereka bintangi dirilis. Film berjudul Rock and Love tersebut melibatkan seluruh personil Kotak yakni Tantri, Selah, dan juga Chua. Dihimpun dari laman Kumparan, dalam film garapan Henry Setiawan itu mereka beradu peran dengan Denny Sumargo, Vino Gebastian, dan juga Ganindra Bimo. Mereka juga terlihat begitu luwes saat menjalani dunia akting untuk pertama kalinya. Film tersebut berkisah tentang perjalanan sebuah band Kotak di belantika musik tanah air yang penuh perjuangan dan juga kisah cinta. Seventeen.
Kisah pilu band Seventeen memang layak diangkat ke layar lebar. Siapa yang bakal menyangka, nyaris semua personilnya berpulang dalam bencana tsunami Anyer pada Desember 2018 yang lalu. Dan grup ini hanya menyisakan Ivan, sang vokalis. Diurai situs Kincir, film dokumenter berjudul Kemarin ini harusnya rilis pada April 2020, tapi ditunda karena pandemi. Film dengan judul yang sama dengan lagu temanya Kemarin, pastinya akan menjadi memorabilia bahwa pernah ada sebuah grup band besar bernama Seventeen yang benar-benar tidak pernah bubar, namun dipisahkan oleh maut. Slank. Berdiri sejak tahun 80-an, grup band Slank punya perjalanan yang cukup panjang. Tidak hanya perjalanan mereka di dalam maupun di luar studio selalu menarik untuk diceritakan. Menurut catatan situs Kumparan, lewat film arahan Garin Nugroho berjudul Generasi Biru di tahun 2009 lalu, para personil Slank yakni Bim Bim, Kaka, Rido, Ivanka, dan juga Abdi secara luas tampil di film musikal itu lewat koreografi. Berbagai video dokumenter Slank juga ditampilkan di sana. Dan tidak sampai di situ, mereka kembali tampil dalam film yang berjudul Slank Gak Ada Matinya dan berbeda dengan film sebelumnya. Karena para personil Slank hanya tampil sebagai cameo, sementara Slank dalam film diperankan oleh Adipati Dolken, Ricky Harun, Ajun Perwira, Arun Sahab, dan juga Deva Mahendra. Film arahan Fajar Bustomi ini mengangkat kisah nyata perjalanan Slank di pelantikan musik tanah air. Wali. Setelah berhasil di dunia musik, grup band Wali yang terkenal dengan lagu Cari Jodoh ini juga merambah perfilman Indonesia. Film perdana mereka berisi tentang biografi Wali band ini yang berjudul Baik-Baik Sayang yang digarap oleh Somad Suteja. Film tersebut seperti ditulis oleh laman Kincir, bukan dibuat format dokumenter tapi dibuat layaknya film Indonesia genre drama romantis lainnya. Berisi biografi sejak dari awal perjalanan sekelompok anak pesantren hingga akhirnya membentuk grup band bernama Wali. Tidak hanya dalam layar lebar, Wali Band pun kerap membintangi beberapa sinetron Indonesia pada momen edisi Ramadan. Nah gengs, itu dia tadi sejumlah film yang dibintangi oleh grup band populer tanah air. Pada 2006, ada juga band Garasi yang mengawali debutnya dengan bermain film dengan judul yang sama. Nah, jadi film mana nih yang sudah pernah kalian tonton? Oke deh, terima kasih ya sudah menuntaskan video ini. Dan sebelum benar-benar berakhir, sempatkan dulu ya buat like, share, dan juga beritahu kesanmu tentang film-film tadi di kolom komentar bawah sana. Sampai ketemu besok dan bye!